Dua resep yang gue janji bakal kepake banget. Ini mau dipakai buat isian bakpao, pia, atau nggak daifuku, terserah deh pokoknya. Coba komen di bawah, ini tuh enaknya kita bikin buat isian apa nih? Lucu kan? Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini kita mau bikin video singkat, cepat, padat, dan jelas. Hari ini gue mau share resep isian kacang hijau dan kacang merah. Resep yang simple tapi bakalan bisa dipakai di banyak resep ke depannya. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, kita mau bikin dua jenis isian. Nanti isian ini bakalan bisa dipakai buat macem-macem. Misalkan bikin bakpao, bikin onde-onde, bikin bakpia, dan juga bikin roti juga bisa. Ya, jadi kita akan bikin isian kacang hijau dan juga kacang merah. Kalau kacang hijau ini kacang hijau kupas. Kalau mungkin di luar sebutnya tausi kalau gua nggak salah sebut. Sekarang gua akan jelasin bahan-bahannya. So ini bahan-bahannya sebenarnya simple sih. Basically ini adalah kayak semacam bahan yang kita masak dengan gula dan juga air. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. So dua bahan paling penting dalam resep ini pastinya kacang hijau kupas dan juga di sini gua ada kacang merah. Nah, untuk bahan-bahan ini kan bahan-bahan kering ya. Jadi untuk bisa diproses kita harus cuci dan kita rendam dulu. Jadi penting banget untuk merendam bahan-bahan seperti kacang hijau kupas dan kacang merah sebelum kita pakai. Jadi kita cuci dulu kayak cuci beras pada umumnya. Si kacang merah ini gue rendam semalaman karena menurut gue kan dia kan gede, keras juga ya. Jadi kalau dia semakin lama direndam, semalaman sih dia itu nanti pas lagi kita rebus untuk diempukin makin cepet empuk gitu. Nah, si kacang hijau kupasnya ini karena kecil-kecil, dia cukup direndam minimal 3 jam. Terus kita akan kukus selama 30 menit sampai dia itu bener-bener empuk. Lihat gak tuh perbedaan kacang merah yang udah direndam sama yang belum direndam. Jadi jangan kaget pas kalian rendam jadinya tuh kayak banyak banget gitu. Oke, ini akan gue bikinnya berbarengan, tapi tenang aja, gue akan susun gimana caranya biar kalian pas nonton juga ngerti proses pembuatan masing-masing kacang hijau dan juga kacang merah. Di sini kacang merahnya akan gue rebus dulu sekali, jadi kita saring dulu dari air yang sudah kita rendam ini. Di fungsinya itu direbus dulu pertama kali adalah biar membuang kotoran dulu. Nanti kalau udah mendidih, kita akan buang airnya, kita baru rebus si kacang merahnya sampai benar-benar empuk dengan air minum. Kita akan didihkan air untuk perebusan pertama untuk membuang kotoran dari si kacang merahnya. Dan ini kacang merah yang sudah mekar. Ini kita akan saring dan kita masukin aja. Cuman sampai dia mendidih aja. Terus nanti kita akan saring dan airnya kita ganti. Ya, karena biasanya kalau rebus pertama tuh airnya suka butek. Oke, kalau udah mendidih satu ya, kita akan saring dan kita akan buang kotoran yang nemplek kayak gini nih. Tuh ya, kita akan saring. Oke. Kita buang airnya. Kita tiriskan. Kita akan balikin ke panci tadi. Oke. Kita masukin lagi. Kita akan masukin 1 liter air. Nanti kalau dia menciut, kita bisa tambahin lagi. Oke. Ini total airnya tuh 1 liter, jadi 250 gram kacang merah yang sudah direndam sebelumnya. Itu biasanya tuh gue pakai 1 sampai 1,5 liter. Kan ini bakalan dimasak sampai dia itu empuk. Kira-kira kan 40 sampai 50 menit sampai 1 jam. Pokoknya dicek aja sampai dia udah empuk. Nanti kalau airnya selama proses perebusan dia mulai menguap, mengering, tambahin air lagi 500 ml gitu. Jadi ya, jangan sampai kering, takutnya gosong. Nah, ini kan lama nih ya kan, biar nggak buang-buang waktu. Jadi sambil ngerebus si kacang merah, di sini gua akan mulai panasin kukusan untuk kukus si kacang hijau kupasnya. Ini kacang hijaunya kita akan taruh di piring. Oke, kacang hijaunya taruh di sini dan kita akan kukus selama 30 menit. Nah, sambil nunggu-nunggu ini direbus, kacang hijau dikukus, kita boleh nih skim-skim ini, buang-buang ini dikit nih kotorannya ya. Gitu biar bersih. Oke, karena gue lumayan pikun, takutnya kelupaan, mendingan gue kasih air sekarang. Karena dia akan direbus selama 45 sampai 1 jam juga anyway. Jadi kita butuh dia tuh airnya lumayan banyak. Dan kita juga butuh airnya untuk bantu pas kita mau blender untuk menghaluskan si kacangnya juga.
Oke ya, ini udah sejam. Kita bisa lihat tuh, lihat gak? Ini tuh udah lembut banget, tinggal kita blender. Jadi panas-panas barengan sama air rebusannya juga kita akan masukin ke blender. Jadi air ini juga akan bantu untuk ngeblender. Kita masukin semua. Terus ini kita akan blender sampai dia halus. Dan hasil akhirnya kalau udah jadi kayak begini nih ya. Nanti kita akan masak sampai dia itu mengental. Dan di sini kita akan masukin juga gula pasir, minyak. Kita kasih juga di sini garam dan juga daun pandan. Oke, lanjut ya. Jadi ini kukusannya gue pindahin biar kita fokus dulu yang ke kacang merah. Jadi ini bahan-bahan tadi, si gula, kacang merah, dan juga si minyak kita akan aduk sampai rata. Dan kita akan masak di api kecil sampai dia itu ngiket alias kayak mulai mengering gitu. Oke? Ini kita aduk dulu sampai dia rata, baru kita akan nyalain kompornya ya. Kalau udah rata, kita akan nyalakan api di kecil ya, paling kecil, karena kita akan masak perlahan dari yang basah gini sampai dia itu mulai kering. Jadi kayak bisa dibentuk gitu kalau udah dingin nanti. Oke, ini kita nggak boleh berhenti aduk. Ini katanya tuh kan encer banget ya. Tapi nanti pelan-pelan kita masak di api kecil, dia akan mulai mengikat, kayak mulai jadi adonan gitu, nanti bisa dibentuk kalau udah dingin. Ini enak banget, kalian tuh bisa pakai buat bikin misalkan nih, bikin isian mochi, bikin bakpia, onde-onde, atau nggak bikin kayak azuki bread gitu ya. Ini tuh enak banget, kalian bisa pakai buat macem-macem. Opsi juga kalau misalkan nih, ini kan di sini gue nggak pakai tepung ketan, banyak resep yang pakai tepung ketan. Di resep gue yang di TikTok, meskipun kayaknya belum gue upload, gue lupa. Itu gue pakai tepung ketan juga, jadi perbandingan gitu loh. Tepung ketan tuh biar dia tuh kayak lebih ngikat gitu. Itu sebenarnya optional sih menurut gue. Kalau pakai tepung ketan mungkin teksturnya akan lebih kayak kokoh gitu. Tapi kalau nggak pakai tepung ketan is oke. Gue pengen yang kacang merahnya tuh kayak lebih lembut gitu. Oke, ini wajib bersabar ya. Tuh ya, dia mulai mengental sampai dia itu kayak mulai lepas dari si pancinya gitu. Tuh ya, perlahan dia udah mulai mengering, tapi ini masih jauh. Aduk terus. Oke, ini tuh udah cukup. Tahu dari mana? Tadi tuh gue angkat kayak begini. Dia tuh kayak lumayan tuh stabil gitu loh, firm. Ini kalau kayak gini tuh artinya udah ya. Dan kalau udah, kita akan taruh di piring dulu biar apa? Didinginkan dulu ya. Tuh, langsung lepas daripada teflon. Ini patokan gue ya. Gue tuh pegang pelan-pelan gini. Kalau dia lembek tapi nggak nempel ke tangan, artinya itu udah cukup. Kita akan tutup. Ya, jangan sampai terbuka biar dia tuh nggak kering, dan tunggu sampai dia nggak panas lagi baru kita bisa pakai. Oke, kacang merahnya udah kelar. Sekarang kita lanjut fokus ke kacang hijaunya. Oke, ini kacang hijaunya udah 30-35 menitan. Ini tuh udah empuk. Kita akan angkat kacang hijaunya. Lihat gak tuh? Ini tuh udah lembut banget, udah bisa dihancurin kayak gini. Sekarang kita akan angkat dan kita akan haluskan. Oke, ya, kacang hijaunya mumpung dia masih panas dari kukusan langsung, kita akan pindahin ke blender. Ini panas, wah. Kita akan masukin semuanya dan kita akan blender sampai dia halus. Oke, biar agak ribet ya. Ini kita langsung masukin aja air, santan. Oke, biar kita nggak usah rempong, langsung aja lah di blender barengan gulanya. Garam jangan lupa biar keluar rasanya. Terus ini kita akan lembutin. Dan hasil akhirnya jadi itu kayak begini ya. Ini kita akan masak di panci sama kayak kacang merah tadi sampai dia itu ngiket. Kita taruh di teflon juga. Sama daun pandan. Kita akan masak di api kecil sampai apa? Lihat ya, kan basah nih, sampai dia itu ngiket. Sama ya, dimasak patokannya sampai dia itu mulai ngelepas dari teflonnya dan juga kayak mulai ngiket gitu loh. Jadi nanti bisa dibentuk ya.
Tuh ya, lihat gak? Mulai kayak tadi ya tuh. Ini mulai ngangkat. Tuh, mulai kalis alias apa ya ngomongnya? Mulai kayak mengikat gitu. Nanti kalau udah dingin dia bisa dibentuk. Oke, kalau udah nyatu kayak begini, ya ini artinya udah. Dan sekarang kita udah bisa angkat. Oke, kita pindahin kayak gini. Dan sama ya, kita akan tutup sampai dingin baru kita bisa pakai. Oke, fillingnya udah jadi dan pastikan pakainya itu kalau sudah benar-benar dingin dan kalian harus simpan dalam keadaan benar-benar rapat. Kalau bisa tuh benar-benar simpan plastik wrap nempel biar nggak ngulit permukaan isiannya. Dan dapatnya ini total beratnya yang kacang hijau isi gue dapat 340 gram dan yang kacang merah dapat 700 gram. Ini tuh tahan seminggu di kulkas dan tahan sebulan di freezer. So itu dia resep isian buat hari ini. Jadi nanti kedepannya kalau gue bikin yang ada isi-isiannya, kalian tinggal klik aja resep ini dan jangan lupa juga komen di bawah gue akan bikin apa dengan isian ini. Kalian komennya gue pasti baca dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.